Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah, NIM 2100005200 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan membacakan poster yang telah saya buat. Poster yang berjudul Akhlak Baik dan Sabar Membawamu ke Surga. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi karena akhlak baik dan sabarnya ketika musibah datang melanda. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan membahas materi tentang surga. Setiap muslim berharap menjadi penghuni surga, apalagi ketika akan masuk surga tanpa proses dihisab terlebih dahulu. Dan ada beberapa golongan manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang sabar dengan berbagai sapaan. Dalam Al-Qur'an, kata sabar disebut lebih dari 70 kali. Itu belum termasuk penyebutan tentang derajat, pahala, dan keutamaan-keutamaan dari kesabaran. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 96. Dikutip dari buku Masuk Surga Tanpa Dihisab, tulisan Abdul Nashir Balih menjelaskan, di antara akhlak terpuji seorang muslim ialah selalu sabar dan tabah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sabar karena Allah akan menempati tempat yang paling tinggi lagi mulia, yakni sebuah istana di surga. Di dalamnya, mereka akan bertemu dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Orang-orang itulah yang mendapat kesudahan yang baik, yaitu surga Adin, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sobartum. Maka alangkah baiknya tempat keindahan itu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 21-24. Akhlak mulia dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Ternyata, akhlak mulia juga menjadi penyebab banyak muslim masuk ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak sebagai tingkat keimanan. Karena sesuai hadis yang mengatakan bahwa orang yang paling baik imannya adalah sepaling-paling baik akhlaknya. Karena akhlak mulia adalah bagian atau bukti keimanan. Di samping itu, semakin baik mulia seorang umat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin cinta. Salah satu ukuran derajat surga adalah dengan akhlak yang baik. Semakin berakhlak mulia, maka derajatnya semakin tinggi. Selain itu, akhlak mulia akan memudahkan seseorang untuk melakukan amal soleh. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang dikenal sebagai seorang hamba yang memiliki akhlak mulia, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keistiqomahan dalam memperbaiki akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, yang artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah ciptakan aku rupa yang baik, maka perbaikilah akhlakku. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Ibnu Hibban. Betapa pentingnya seorang muslim untuk memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia itu juga bagian dari ibadah. Maka hati-hati sekali lagi bagi kita untuk bersikap, berkata, atau berbuat kepada diri sendiri ataupun orang lain. Hati-hati dalam berkata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau sakit hati orang. Hati-hati dalam bertindak karena bisa saja menyulitkan atau menyakiti orang lain.
hati-hati dalam membuat status atau postingan, karena khawatir akan merugikan atau menzolimi orang lain, ataupun saudara muslim kita. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.